Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena malam hari ini kita boleh sama-sama ada dengan tidak kekurangan suatu apapun. Sekalipun ada di antara kita yang mungkin pendeta sampai saat ini Tuhan belum tolong saya. Sebagian lagi berkata, pendeta sampai hari ini saya belum lihat jalan keluar yang disediakan oleh Tuhan. Sebagian lagi berkata, pendeta sampai hari ini doa-doa saya belum dijawab. Satu hal yang saya mau sampaikan, waktu Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Dan ketahuilah cara Tuhan tidak pernah terselami dalam menolong dan membela kehidupan kita, ya. Bagian kita taat, saudara, bagian kita setia, bagian kita percaya, bagian kita tetap mengandalkan Tuhan. Kau akan lihat satu persatu jalan-jalan Tuhan akan bukakan dalam kehidupanmu. Malam hari ini sebelum kita beristirahat, saudara, kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan, ya. Bersihkan hati pikiran kita dengan firman sehingga setiap hari kita terus dimurnikan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih buat kesempatan yang dahsyat di hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan baik. Setiap hal yang kami hadapi, jalani, lewati, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Sebelum kami beristirahat, kami rindu mendengarkan sebagian pada firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu. Tuntun kami, ajar kami sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, malam hari ini ada satu hal yang saya mau bagikan buat setiap kita. Tentang sesuatu yang memang Tuhan izinkan, Tuhan tempatkan kita di sana. Bukan Tuhan gak peduli, tapi Tuhan sedang melatih kita. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan melatih saya. Ketika murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus, maka Yesus melayani bersama dengan murid-muridnya. Alkitab mencatat 5.000 orang hadir di sana, belum termasuk wanita-wanita, istri-istri dan anak-anak. Dan ketika mereka selesai melayani, maka Tuhan Yesus suruh Filipus, saudara, ya. Tuhan suruh Filipus gitu. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 5 dan ayat 6. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Yesus kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Ayat 6. Hal itu dikatakan Yesus untuk mencobai Filipus, untuk menguji Filipus. Sebab ia sendiri, Tuhan Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jadi ada satu keadaan di mana Tuhan tanya sama Filipus, ini orang banyak ini gimana ya supaya dia dapat makan gitu ya kan. Ya, Yesus kan Tuhan, dia tahu ya gitu saudara ya. Tapi seringkali hal ini juga terjadi dalam kehidupan kita saudara. Seringkali Tuhan menempatkan kita di satu tempat, di satu keadaan, di satu peristiwa yang memang terkadang kita gak tahu kita mesti buat apa. Tapi Tuhan izinkan hal itu terjadi supaya kita dilatih. Sama-sama bilang sama saya, supaya saya dilatih. Dilatih untuk apa? Dilatih untuk bertanggung jawab. Dilatih untuk apa? Dilatih untuk bergantung sama Tuhan. Makanya ketika Filipus tanya gitu, waduh, ditanya begitu sama Yesus, bingung juga Filipus. Kasih makan orang banyak-banyak ini dari mana? Mana Alkitab catat waktu itu hari sudah mulai gelap. Iya kan? Jadi mereka mulai mencari, apa ya yang bisa saya kerjakan ya? Apa yang bisa saya lakukan? Akhirnya mereka mulai mencari di antara orang banyak itu. Kira-kira ada apa? Sampai akhirnya ditemukanlah seorang anak membawa 5 roti dan 2 ikan. Jadi terkadang Tuhan memang menempatkan kita gitu ya. Ikut Tuhan tuh asik saudara. Sama-sama bilang sama Tuhan, ikut Tuhan asik. Ikut Tuhan tuh asik. Terkadang ada hal-hal yang membuat kita dilatih untuk menghadapi tantangan. Ini kan tantangan buat Filipus dan murid-murid lain. Gimana nih? Kasih makan banyak orang ini nih. Gitu kan? Yesus tanya sama Filipus, bagaimana kita bisa kasih makan mereka nih? Gitu. Di mana kita akan beli roti supaya mereka bisa makan? Ya Filipus bingung juga, tanya kali sama teman-teman yang lain. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, malam hari ini saya ajak setiap kita, kalau Tuhan sedang izinkan sesuatu,
kita ada di satu posisi, kita ada di satu keadaan, kita ada di satu peristiwa di dalamnya, dan kita nggak tahu mesti buat apa. Dan memang tapi Tuhan izinkan hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Berarti Tuhan sedang melatih kita, mendewasakan, mendidik kita. Melatih untuk apa? Yang pertama, agar kita bertanggung jawab dengan apa yang bisa kita kerjakan. Bagianmu engkau kerjakan. Itu tanggung jawab, saudara. Murid-murid diberikan tanggung jawab. Ayo miliki hati untuk melakukan apa yang bisa saya lakukan. Gitu loh. Akhirnya dia lakukan, mereka cari, oh dapat rupanya. Baru Tuhan buka jalan, gitu saudara. Baru nanti ada bagian Tuhan. Jadi yang dilatih yang pertama kali ketika kita ada dalam suatu keadaan, kondisi, suatu peristiwa di tempat di mana kita ada, kita nggak tahu nih mesti buat apa dengan situasi seperti ini. Disitulah Tuhan melatih kita. Melatih untuk apa? Yang pertama melatih untuk bertanggung jawab. Yang kedua melatih kita untuk apa? Melatih kita untuk bergantung sama Tuhan. Murid-murid bingung 5 roti 2 ikan dapat apa? Itu sebabnya Yesus minta sama murid, bawa kemari. Iya kan? Sini, kasih ke aku. Tapi sebelum itu kan murid-murid diberikan tanggung jawab dulu. Cari bagaimana mereka dapat makan. Betul? Cari, lakukan bagianmu. Dan ketika engkau sudah lakukan bagianmu, maka Tuhan akan kerjakan bagiannya. Apa yang Tuhan kerjakan? 5 roti 2 ikan. 5.000 orang dapat makan, bersisa 12 bakul. Itu yang Tuhan kerjakan. Tapi sebelumnya murid-murid nyari dulu bagaimana caranya supaya mereka dapat makan. Ketemulah 5 roti 2 ikan dari seorang anak yang pada saat itu ada. Jadi peristiwa keadaan sukar bukan karena Tuhan gak sayang sama kita, saudara. Tuhan tahu apa yang Tuhan akan buat dalam kehidupan kita. Namun yang Tuhan mau kita dilatih. Dilatih untuk bertanggung jawab. Yang kedua dilatih untuk mengandalkan Tuhan. Dan yang ketiga, dilatih untuk bekerja sama. Sama-sama bilang sama saya, bekerja sama. Murid-murid bekerja sama semua. Satu dengan yang 5.000 orang, saudara. Murid-murid 12 orang, 5.000 orang kasih makan. Bayangin sudah dikasih dalam Tuhan. Mutuh kerja sama yang luar biasa. Disitulah kita dilatih untuk bekerja sama. Ada kalanya dalam bekerja sama sesama anak-anak Tuhan, gesekan demi gesekan terjadi. Ya, masalah demi masalah terjadi. Gak apa-apa. Justru di situ kita semakin didewasakan, di situ kita semakin dimurnikan, di situ kita semakin dilatih bahwa setiap keadaan, setiap situasi yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, 3 hal ini yang harus kita buat. Yang pertama apa? Kita dilatih untuk bertanggung jawab, yang kedua kita dilatih untuk mengandalkan Tuhan, dan yang ketiga kita dilatih untuk tetap bisa bekerja sama dalam keadaan apapun. Tuhan melatih kita, Tuhan mendidik kita, Tuhan mendewasakan kita agar kita tetap terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih karena malam hari ini sebelum beristirahat kami belajar firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan menyingkapkan segala hal yang dahsyat, segala hal yang baik, segala hal yang luar biasa. Sehingga pada akhirnya kami belajar akan ketetapan firman Tuhan, kami didewasakan, kami dididik. Sehingga pada akhirnya kami boleh semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Bapa, hamba berdoa biar setiap anak-anak Tuhan kami dilatih untuk bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan titipkan dalam hidup kami. Kami dilatih untuk selalu tetap mengandalkan Tuhan. Dan pada akhirnya kami dilatih untuk dapat bekerja sama dengan orang-orang yang mungkin tidak sama dengan kami, berbeda latar belakang, berbeda pandangan, namun kami bersyukur kami tetap terus didewasakan. Berkati setiap anak-anak Tuhan malam hari ini ketika kami juga akan beristirahat. Kami percaya yang sakit sudah Tuhan jamah dan sembuhkan, sebab firman Tuhan sampaikan maka kami disembuhkan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Selamat beristirahat, selamat malam dan Tuhan memberkati.